Bayangkan Anda adalah seorang seniman yang menciptakan patung indah dari batu marmer. Anda menuangkan seluruh kreativitas dan dedikasi dalam setiap detail. Kemudian, suatu hari, Anda menemukan bahwa orang-orang mulai menyembah patung tersebut, memberikannya penghormatan yang luar biasa, dan bahkan mempercayai bahwa patung itu memiliki kekuatan ilahi. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin Anda hanya tertawa dan santai saja. Dalam berbagai agama, Tuhan digambarkan sebagai entitas yang cemburu ketika manusia menyembah patung atau berhala. Tetapi, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna harus merasa terancam atau tersaingi oleh benda mati yang dibuat oleh tangan manusia? Apakah mungkin Tuhan memiliki sifat manusiawi seperti cemburu? Ataukah ada alasan lain di balik konsep ini? Mengkritisi konsep Tuhan yang cemburu dalam konteks penyembahan patung atau berhala, memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai sudut pandang teologis dan filosofis. Dalam agama-agama monoteistik seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme, Tuhan digambarkan sebagai satu-satunya entitas yang layak disembah. Penyembahan patung atau berhala dianggap sebagai bentuk kemurtadan atau pengkhianatan terhadap kesetiaan kepada Tuhan. Konsep ini bisa dilihat dalam perintah pertama dari 10 perintah Allah dalam kitab suci, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tuhan adalah entitas yang tidak terbatas, maha kuasa, dan tidak dapat disamakan dengan ciptaan apapun. Patung atau berhala adalah objek mati dan buatan manusia, sehingga menyembah mereka dianggap merendahkan Tuhan yang maha segalanya. Oleh karena itu, menyembah patung dianggap sebagai penghinaan. Meski begitu, memangnya kenapa Tuhan harus cemburu? Mengatributkan sifat cemburu kepada Tuhan bisa dianggap sebagai antropomorfisme, yaitu memproyeksikan sifat manusia kepada entitas ilahi. Cemburu adalah emosi manusiawi yang seringkali terkait dengan ketidakamanan dan rasa kepemilikan. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya memerlukan kesetiaan dari makhluk yang jauh lebih rendah dan tidak sempurna? Jika Tuhan adalah entitas yang sepenuhnya mandiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluk ciptaannya, maka tuntutan kesetiaan yang eksklusif bisa terlihat kontradiktif. Tuhan seharusnya tidak memerlukan pengakuan atau penyembahan dari manusia untuk menegaskan eksistensi atau otoritasnya. Kritik ini mempertanyakan mengapa Tuhan perlu cemburu atau merasa tersaingi oleh patung atau berhala, yang secara esensial tidak memiliki kekuatan atau makna tanpa pengakuan manusia. Dalam banyak budaya dan tradisi, penyembahan patung atau berhala bukan sekadar penyembahan benda mati, melainkan cara untuk mengungkapkan dan memahami konsep ketuhanan yang lebih besar. Menganggap bahwa semua bentuk penyembahan berhala sebagai kesesatan, bisa dianggap sebagai penyederhanaan yang naif dan tidak adil, terhadap praktik spiritual dan kepercayaan berbagai masyarakat. Kritik ini menekankan bahwa pemahaman tentang ketuhanan bisa sangat bervariasi, dan bahwa pluralitas praktik keagamaan seharusnya diakui dan dihargai. Banyak kisah-kisah dalam Alkitab dan Al-Quran tentang Tuhan yang menghukum suatu kaum karena menduakannya. Kecemburuan Tuhan ini menunjukkan kepolosan Tuhan yang mengira manusia menuhankan patung. Padahal bagi manusia, patung tersebut hanya sekedar simbol untuk merepresentasikan Tuhan. Manusia juga tahu, patung tak memiliki kekuatan apapun. Seharusnya Tuhan tahu akan fakta ini. Tuhan yang cemburu terhadap penyembahan patung, dapat dilihat sebagai tanda kenaifan atau ketidakmengertian tentang niat manusia. Bagi banyak orang, patung bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan representasi visual untuk membantu fokus dalam ibadah dan doa. Mereka menyadari bahwa patung tidak memiliki kekuatan apapun, dan hanya berfungsi sebagai simbol yang memudahkan hubungan mereka dengan Tuhan yang tak terlihat. Simbolisme adalah aspek penting dalam banyak praktik keagamaan. Patung, ikon, dan objek ritual sering digunakan sebagai alat bantu untuk mengekspresikan dan memperdalam iman. Ini bukan indikasi bahwa manusia menuhankan patung itu sendiri, tetapi lebih sebagai sarana untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam.
Menyalahartikan simbolisme ini sebagai penuhanan, adalah bentuk penyederhanaan yang tidak menghargai kerumitan praktik keagamaan manusia. Manusia yang menyembah patung, sebenarnya melakukannya dengan niat baik untuk memuja Tuhan. Mereka menggunakan patung sebagai titik fokus untuk meditasi, doa, dan penghormatan. Tuhan yang bijaksana seharusnya dapat memahami niat baik di balik tindakan ini. Bukannya cemburu dan mengancam dengan hukuman, Tuhan seharusnya memaklumi dan menghargai usaha manusia dalam mencari cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Konsep Tuhan yang maha bijaksana bertentangan dengan gagasan bahwa Tuhan akan cemburu terhadap patung atau berhala. Kebijaksanaan Tuhan harusnya mencakup pemahaman mendalam tentang keterbatasan manusia dan cara mereka mengekspresikan iman. Mengancam manusia dengan hukuman karena salah paham, atau tafsiran yang berbeda dalam beribadah, tampaknya tidak konsisten dengan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Dalam banyak agama, Tuhan digambarkan sebagai Maha Kasih dan Maha Pengampun. Sikap cemburu dan penghukuman atas penyembahan berhala bisa tampak bertentangan dengan sifat-sifat tersebut. Kritik ini menyoroti ketidakcocokan antara sifat Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, dengan tindakan kecemburuan yang bisa dianggap keras dan tidak toleran. Tuhan yang cemburu terhadap segala bentuk penghormatan kepada simbol atau objek lain dalam ibadah, dapat dianggap lebay. Tuhan yang merasa tersaingi oleh benda mati, yang jelas-jelas tidak memiliki kekuatan apapun, menunjukkan reaksi yang berlebihan dan tidak perlu. Dalam dunia yang beragam secara budaya dan spiritual, berbagai bentuk ibadah dan ekspresi keagamaan muncul. Tuhan yang benar-benar bijaksana dan pengasih, seharusnya mampu menerima dan menghargai keragaman ini. Menuntut satu bentuk penyembahan yang seragam, dan menganggap yang lain sebagai kesalahan besar, menunjukkan kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap kompleksitas dan niat baik manusia dalam mencari hubungan dengan yang ilahi. Tuhan yang bijaksana seharusnya memahami bahwa patung hanyalah simbol, alat bantu dalam praktik keagamaan, dan bukan objek yang disembah sebagai Tuhan itu sendiri. Sebagai entitas yang maha pengertian dan pengampun, Tuhan seharusnya mampu melihat niat baik di balik tindakan manusia, dan tidak bereaksi dengan kecemburuan atau ancaman hukuman. Alih-alih bereaksi dengan cemburu dan ancaman hukuman, Tuhan yang bijaksana seharusnya menunjukkan pengertian dan kasih sayang terhadap usaha manusia dalam mencarinya. Sifat cemburu seringkali dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil dan ketidakmatangan emosional. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana seharusnya mampu memahami dan mengatasi rasa cemburu, yang merupakan kelemahan manusiawi. Tuhan dengan sifat yang kekanak-kanakan, tidak sejalan dengan konsep ketuhanan yang agung dan transenden. Dalam tradisi agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, sifat pencemburu Tuhan seringkali ditekankan oleh para penceramah dan pemimpin agama. Tuhan digambarkan sebagai entitas yang menuntut kesetiaan penuh dari umatnya, tanpa adanya kompetitor dalam bentuk apapun, baik itu berhala, uang, kekasih, keluarga, atau prioritas lain, yang dianggap lebih tinggi dari Tuhan. Dalam kitab suci agama-agama Abrahamik, ada banyak ayat yang menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah, dan bahwa penyembahan kepada selain Tuhan dianggap sebagai dosa besar. Al-Quran menyatakan bahwa syirik, atau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain, adalah dosa yang tidak terampuni. Demikian juga dalam agama Yahudi dan Kristen, menyembah berhala dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah Tuhan. Para penceramah menggunakan ajaran ini untuk memperingatkan umat, agar tidak tergoda oleh objek-objek yang bisa mengalihkan kesetiaan mereka dari Tuhan. Tidak hanya berhala fisik yang menjadi fokus, tetapi juga hal-hal lain yang bisa menjadi prioritas lebih tinggi daripada Tuhan. Uang, kekayaan, karir, keluarga, dan hubungan romantis seringkali disebut sebagai berhala modern yang dapat mengalihkan perhatian dan kesetiaan pada Tuhan.
Penceramah menekankan bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup, dan bahwa segala sesuatu yang menyaingi posisi Tuhan di hati seseorang, dianggap sebagai ancaman terhadap hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Namun salahkah mencintai pasangan dengan cinta yang begitu besar? Salahkah bekerja keras untuk uang demi menafkahi orang-orang terkasih? Salahkah memprioritaskan mereka melebihi ibadah ritual pada Tuhan, terutama jika yang dilakukan adalah hal positif untuk menunjang kebaikan pada sesama dan orang-orang terkasih? Penceramah sering mengingatkan umat bahwa kebahagiaan sejati dan keselamatan akhirat hanya dapat dicapai melalui pengabdian total kepada Tuhan. Penekanan pada sifat pencemburu Tuhan dalam ceramah agama Abrahamik seringkali tampak ekstrim dan tidak mencerminkan kebijaksanaan yang seharusnya melekat pada entitas ilahi. Konsep bahwa Tuhan adalah entitas yang pencemburu hingga tidak mentolerir sedikit pun prioritas lain ada di atasnya, dapat dilihat sebagai pandangan yang ekstrim. Mengapa Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa harus bereaksi dengan cemburu terhadap tindakan manusia yang mungkin saja tidak bermaksud menyainginya? Pendekatan yang terlalu keras ini bisa menciptakan rasa takut berlebihan di kalangan umat. Mengkritisi sikap Tuhan yang cemburu terhadap penyembahan patung atau berhala, melibatkan beberapa pertanyaan mendasar tentang sifat ketuhanan, kebebasan manusia, dan pluralitas praktik keagamaan. Selain itu, konsep ini bisa dilihat sebagai inkonsisten dengan gagasan tentang Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dan tidak memerlukan pengakuan dari makhluk ciptaannya. Dalam kerangka kritik ini, penting untuk mempertimbangkan kebebasan beragama dan menghargai keragaman cara manusia dalam memahami dan berhubungan dengan yang ilahi.